Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Revanza Renaldi dengan NIM 2000291145 dari kelas IKMB. Kali ini saya akan mereview atau menceritakan tentang perfilman di Indonesia. Film biopik atau film biografis adalah bisa dibilang tema yang jarang diangkat ke layar lebar. Terlebih lagi memfilmkan tentang pahlawan nasional atau tokoh-tokoh yang berpengaruh besar untuk bangsa Indonesia kita. Beruntungnya kita masih mempunyai film inspiratif atau film biografis lain yang menceritakan tentang siapakah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi hari ini saya akan mereview sebuah film karya anak bangsa yang berjudul Sang Penjara. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo yang menggandeng aktor Lukman Sardi untuk memerankan tokoh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Zaskia Adiameka sebagai Siti Walidah, yaitu istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lahir dengan nama Muhammad Darwis, si kecil Ahmad Dahlan sudah menunjukkan sisi-sisi kepeduliannya dengan kegelisahannya terhadap pelaksanaan agama Islam di Kauman yang di matanya sedikit agak melenceng dari apa yang diajarkan. Anak dari Khatib Masjid Besar, Kesultanan Yogyakarta dan lahir pada 1 Agustus 1868 ini semakin menunjukkan sikapnya yang kritis terhadap agamanya sendiri ketika beranjak remaja. Sampai-sampai Darwis iseng mencuri sesajen warga untuk dibagikan kepada fakir miskin. Darwis pun meninggalkan Kauman dan pergi haji ke Mekah sambil menuntut ilmu serta mendalami ajaran Islam. Sekembalinya dari Mekah, Darwis yang kini mengganti namanya menjadi Ahmad Dahlan melihat Kauman yang ditinggalkan selama 5 tahun ternyata tidak banyak berubah, termasuk ajaran Islam yang masih dicampur adukan dengan kebudayaan mistis. Ditambah, para pemuka agama yang masih kolot dalam menerima perubahan, menolak semua yang berkaitan dengan Belanda dan melabelinya dengan produk kafir. Ahmad Dahlan dengan pemikirannya yang sangat luas, bijaksana namun kadang terucap dengan sederhana ini berniat untuk meluruskan arti ajaran Islam yang sesungguhnya. Dia pun dipercaya menggantikan ayahnya menjadi Khatib Masjid Besar Kauman dan mulai membangun surau di dekat rumahnya. Surau inilah yang akan menjadi pusat penyebaran pemikiran dan ajaran Ahmad Dahlan, mengubah sudut pandang ajaran Islam yang sudah tumbuh selama setengah abad di Kauman yang memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Langkah kontroversial Dahlan ingin mengubah arah kiblat pun mengundang pertentangan dari penduduk Kauman dan tentu saja penolakan keras dari kiai-kiai di sana. Ajarannya pun dianggap sesat dan berakhir dengan dirobohkannya surau miliknya. Sempat putus asa dengan reaksi saudaranya sesama muslim memperlihatkan dia masih manusia biasa. Dibantu dengan dukungan keluarga, Dahlan kembali bangkit dan meneruskan ajarannya demi kebaikan umat. Ahmad Dahlan yang sangat mementingkan pendidikan pun segera membangun sekolah. Dia pun mengajar di sekolah Belanda dan mulai terlibat organisasi Budi Utomo. Reaksi keras pun kembali bertubi-tubi menghadangnya, termasuk gelar baru, Kiai Kafir yang diberikan kepada Dahlan. Mamarti kakang kawah adi-ari-ari, getih puser kadangku papat kali mau pancer, ewang-ewang aku jabang. Mengingat kondisi yang sedang memprihatinkan sekarang, apa tidak lebih baik jika upacara nyadran itu disederhanakan? Uang itu kan akan lebih bermanfaat jika diberikan kepada fakir miskin. Sabda Panditoran. Allahu Akbar. Ini namanya zaman kolo bendu, Dimas. Zaman hukuman. Gusti Allah sedang peparing hukuman buat hambanya. Ini soal keyakinan, apalagi didukung oleh kekuasaan. Saya sudah mantap mau mendirikan perkumpulan sesuai dengan perintah Allah dalam surat Ali Imran 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah masjid besar itu menurun, pindah ke Langgar Kidul. Saya lihat sap Langgar Kidul miring. Orang mengikuti masjid gede. Ini pembangkangan, Dimas. Dahlan itu sopo? Hah? Kanjeng Nabi? Eling Dahlan, sopo kowe, keluargamu, bapakmu. Apa salah saya? Semua orang sudah menganggapmu kafir. Masih mungkin kamu? Ini orang di Kauman yang jelas-jelas musyrik, mengkhianati agama dengan merobohkan langgar saya. Kenapa saya yang dituduh kafir? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana Kiai Kafir? Kenapa ini? Nanti Kiai Kafir. Kalian semua yang kafir. Oh, bocah.
Jika dilihat dari sudut pandang lain, film Sang Pencerah terlihat jelas seperti sebuah cermin yang bergerak yang memantulkan bayangan atas apa yang tengah terjadi di masa sekarang, di mana agama yang seharusnya menyatukan justru menjadi korban, dijadikan kambing hitam dan alat pemecah belah perdamaian. Terlepas dari apakah Hanung ingin mencoba mengingatkan bahwa 100 tahun silam, kekacauan pun pernah terjadi, film Sang Pencerah jelas lebih terasa seperti pengetuk hati. Ahmad Dahlan tidak hanya mengajarkan banyak nilai-nilai moral yang bermanfaat, tetapi lewat film ini kita juga diperkenalkan dengan kisah-kisah inspiratifnya yang mencerahkan. Baiklah, mungkin segitu saja review dari saya tentang film Sang Pencerah yang menceritakan tentang perjalanan hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan, tentang dia seberapa keras menyebarkan agama Islam di tanah air kita. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan atau mungkin informasi yang salah yang saya berikan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.